Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Aris selaku dosen dari mata kuliah Fisika Awan semester 5, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rehan Raffi dari Meteorologi 5C, dan di sini saya hendak memberikan jawaban dari Fisika Awan berupa 5 soal yang ada di ujian tengah semester. Mohon izin, saya akan melampirkan eh, PPT yang ada. Baik, eh, mohon izin. Ini akan saya jelaskan mengenai soal-soal yang ada pada UTS. Baik, yang pertama eh, dapat menggambarkan dan menjelaskan konsep diagram dari tahap mikrofisik awan. Jadi mohon izin sebelumnya di sini saya mengambil buku dari Atmospheric Science dari bukunya Welles pada tahun 2006. Di sini menjelaskan gambar secara umum dan secara general dari proses mikrofisik awan penurunan droplet presipitasi, yang mana sudah saya rangkum dan saya buat sesederhana mungkin dengan beberapa tahap. Yang pertama itu terjadi oleh adanya water vapor atau uh, uap air ya. Di sini akan mengalami kondensasi menjadi awan dengan melakukan deposisi atau perubahan fasa yang bergantung oleh kondisi suhu. Nah, perubahan fasa ini berubah dari water vapor menuju fase yang padat ya, atau biasa kita sebut es. Nah, air di dalam awan ini akan mengalami tiga hal. Nah, yang pertama itu ada auto convention, yaitu mengubah tetesan awan kecil menjadi tetesan hujan yang lebih besar. Lalu ada collection, yaitu tetesan awan yang dapat bergabung dengan tetesan hujan yang lebih besar dengan memperbesar volume tetesan, yaitu collection ini memperbesar auto convention. Dan juga rimming, air awan yang bersentuhan dengan partikel es seperti salju atau graupel dapat membeku dan meningkatkan ukuran partikel es. Nah, ketiga fase ini disebut dari deposisi itu sendiri. Baik. Nah, selanjutnya akan terbentuknya hujan karena proses penggabungan dari deposisi tadi yang dipengaruhi oleh tiga hal juga. Yang pertama oleh collection, di mana penggabungan dengan air awan atau salju untuk meningkatkan volume tetesan. Lalu ada shading di sini berupa pelepasan air dari partikel yang sedang mencair, dan juga melting, yaitu tetesan es atau salju yang mencair dan menghasilkan hujan cair. Nah, di sini setelah terjadinya tiga hal ini akan terbentuk presipitasi yang jatuh ketika mencapai ukuran tertentu dan awan tidak dapat lagi ditahan oleh aliran udara yang dingin. Nah, di sini juga sebenarnya ada banyak ya kondisi proses mikrofisik awan tergantung kondisi. Nah, di sini saya ambil contoh dari buku dari Kane dan Pincy pada tahun 2018 yang berjudul Physical Process in Clouds and Cloud Modeling, di mana mereka diterbitkan di Cambridge University. Di sini menampilkan gambar yang sebenarnya adalah tahap mikrofisik awan, tapi saat terjadi badai di wilayah ekuator. Jadi ini adalah contoh lain, namun karena keterbatasan waktu tidak bisa saya jelaskan dan mungkin akan dijelaskan di kesempatan berikutnya. Yang jelas ada banyak sekali jenis mikrofisik awan, dan mikrofisik awan yang tadi saya jelaskan ini itu adalah proses yang general atau umum. Sedangkan jika kita lihat berdasarkan sifatnya itu masih banyak sekali jenis yang bisa dieksplor terkait dari mikrofisik awan. Tapi kurang lebih secara general mereka akan berbentuk seperti ini. Jadi tadi ada deposisi, lalu hujan terbentuk oleh tiga hal dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini akan menjelaskan mengenai curvature effect dan solute effect. Nah, mohon izin sebelumnya saya akan menjelaskan dari sumber, yaitu adalah modul mikrofisik awan yang diterbitkan IPB oleh Welianto tahun 2008. Sudah dirangkum secara sederhana, dan di sini saya akan menerangkan yang mungkin lebih bisa dipahami lagi, yaitu saat water vapor atau uap air mengalami kondisi jenuh, mereka akan terdapat proses kondensasi yang dilanjutkan dengan tumbukan dan penyusutan. Jika kondisi jenuh tercapai, maka tekanan uap aktualnya itu sama dengan tekanan uap es atau jenuh. Jadi tekanan uap dan tekanan uap es jenuhnya itu sama, sebanding gitu. Perbedaan nilai tekanan larutan sangat berpengaruh pada proses pergerakan uap air ke inti kondensasi. Peristiwa ini yang memungkinkan awan akan terus sembuh. Faktor yang akan mempengaruhi tekanan uap adalah pengaruh kelengkungan, curvature effect, dan bahan terlalu solute effect. Nah, jadi di sini adalah menggambarkan sebab atau bentuk utama secara general ya,
sebelum kita ke curvature effect dan juga ke Salute effect. Jadi tadi dengan kondensasi yang dilanjutkan dengan tumbukan dan penyusutan, karena kondisi jenuh tercapai itu, peristiwa itu akan memungkinkan pertumbuhan yang terus terhadap awan. Nah, di sini ada kata kunci di mana EA sama dengan S tadi, yaitu tekanan aktual sama dengan tekanan uap es jenuh. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai curvature effect. Curvature effect itu erat hubungannya dengan hukum Kelvin, di mana hukum Kelvin menjelaskan adanya pengaruh tegangan permukaan terhadap butir air murni. Tegangan ini menyebabkan adanya energi yang tersimpan di permukaan air. Nah, ini adalah rumus empirisnya, lagi-lagi dari model mikrofisis awan oleh Wellianto. Di sini disebutkan, nah, dari proses empiris ini yang terdapat dari gambar, karena keterbatasan waktu tidak bisa saya jelaskan lebih mendalam. Dari rumus dan gambar di samping ini menjelaskan bahwa curvature effect yang relevan dengan R akan menghambat proses pertumbuhan droplet. Semakin besar R droplet, itu ada semakin efek kelengkungannya pun akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi jika R dropletnya kecil, justru kelengkungannya besar. Nah, itu bisa diambil dari kedua rumus ini. Nah, dari rumus empiris ini maka dapat disimpulkan bahwasannya ketika ES dan ER-nya itu lebih besar dari 0, dropletnya akan cenderung tumbuh, atau hujan atau awannya itu akan tumbuh, selalu tumbuh. Namun jika SR-nya itu kurang dari 0, itu awannya pun akan sulit tumbuh. Dan jika ES-nya itu sama dengan 0, maka mengalami titik kritis. Nah, di sini ada kedua, yaitu Salute effect. Nah, Salute effect ini berkaitan dengan hukum Raoult. Nah, apa itu hukum Raoult? Hukum Raoult menjelaskan bahwa bahan terlarut akan menyebabkan tekanan uap yang dibutuhkan untuk kondensasi menjadi rendah. Sehingga semakin rendah kandungan bahan terlarut, itu semakin rendah juga lewat jenuh yang dibutuhkan. Nah, di sini adalah persamaannya, di mana ini ada keterangannya. Nah, jika kita lihat dengan seksama, persamaan ini menunjukkan bahwa tekanan uap jenuh akan berkurang seiring dengan bertambahnya zat terlarut. Ini adalah kata kuncinya ya, bahwa tekanan uap jenuh akan berkurang seiring dengan bertambahnya zat terlarut, yang membuat penguapan dari larutan tersebut lebih sulit dibandingkan air murni. Hal ini menyatakan bahwa tekanan uap suatu pelarut dalam larutan ideal berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut tersebut. Nah, ini adalah Salute effect. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan curvature effect dan Salute effect yang mana digambarkan dalam grafik yang disebut kurva Kohler. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kurva Kohler akan memberikan pengaruh ya dan penjelasan terhadap adanya curvature effect dan Salute effect itu sendiri. Nah, jika kita lihat, sumbu Y menunjukkan rasio kejenuhan S terhadap tetesan. Nah, mana ini Y ya? Saturation ratio. Jika nilai rasio kejenuhan lebih dari 100%, artinya di atas ini, artinya ada kondisi supersaturation yang memungkinkan pertumbuhan tetesan terhadap awan. Nah, sedangkan sumbu X menunjukkan radius tetesan air dalam mikrometer. Seiring bertambahnya radius, pengaruh curvature effect dan Salute effect akan berbeda. Nah, itu tadi. Nah, di sini akan menjelaskan kurva Kohler, di mana kurva Kohler ini menggambarkan hubungan antara rasio kejenuhan dan radius tetesan. Pada bagian kiri kurva atau radius kecil, curvature effect mendominasi, membuat rasio kejenuhan lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh efek kelengkungan permukaan tetesan kecil yang meningkatkan tekanan uap jenuhnya. Nah, lalu titik puncak pada kurva R bintang dan S bintang. Nah, ini mohon maaf, ini ada R bintang dan S bintang ya. Ini dan juga ini. Itu menunjukkan radius kritis dan rasio kejenuhan kritis. Tetesan yang mencapai titik ini akan diaktifkan menjadi droplet awan. Setelah melewati radius kritis, di mana R lebih besar daripada R bintang, tetesan dapat tumbuh dengan lebih mudah karena membentuk rasio kejenuhan yang lebih rendah. Nah, di sini curvature effect atau garis putus-putus. Nah, ini ada garis putus-putus ya. Itu mendominasi pada radius kecil dan menyebabkan rasio kejenuhan
lebih tinggi karena kelengkungan permukaan tetesan kecil. Semakin kecil radiusnya, semakin besar pengaruh kelengkungan ini. Di sini akan memberikan radius yang kecil ya. Lalu, sedangkan solid efek itu, kehadiran zat terlarut dalam tetesan menurunkan rasio kejenuhan yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan, yang mendukung pertumbuhan tetesan lebih mudah. Nah, lalu kita akan beralih ke menjelaskan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy, yaitu di sini kita akan mengenal prinsip dasarnya dulu sebelum kita menjelaskan modifikasi dari parsel-parsel yang ada. Saya akan secara sederhana menjelaskan bagaimana atau apa saja sih prinsip dasar yang perlu dipelajari sebelum kita memahami modifikasi dari teori parsel. Di sini saya ambil bukunya Selby ya, tahun 96 yang berjudul Fundamental of Atmospheric Physics, yaitu buku dari Academic Press London ya. Nah, di sini lagi-lagi ini adalah salah satu buku yang diwariskan oleh Pak Aris kepada kelas kami yang mana saya coba manfaatkan. Nah, di sini ada 3 prinsip dasar yang perlu kita pahami gitu. Pertama adalah gaya buoyancy. Nah, pada parsel udara muncul karena perbedaan densitas antara parsel dan lingkungan sekitarnya. Parsel yang lebih ringan atau lebih panas akan terdorong ke atas, sementara parsel yang lebih berat atau dingin akan terdorong ke bawah. Jadi ini adalah prinsip utamanya, di mana ini adalah rumusnya. Lalu kedua, kita juga akan mengenal hukum 2 Newton yang sudah kita sering tahu dari SMP. Nah, cuman di sini adalah penjelasan dari prinsip hukum 2 Newton, di mana parsel udara di atmosfer itu dipengaruhi oleh termasuk gravitasi, Coriolis, dan gaya gesekan. Bab ini memformulasikan persamaan gerak untuk parsel udara menggunakan hukum kedua Newton, yang tentunya relevan untuk menganalisis pergerakan angin dan pola sirkulasi atmosfer. Persamaan ini menggambarkan percepatan akibat gaya eksternal. Nah, ini adalah uh, rumus empiris dari prinsip hukum kedua Newton terhadap parsel udara yang dipengaruhi oleh banyak tadi. Ada gaya gravitasi, Coriolis, gesekan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah equilibrium hidrostatis, di mana menjelaskan bahwa di atmosfer yang stabil, gaya ke atas dan gaya ke bawah pada parsel ini seimbang, yang disebut gaya equilibrium hidrostatis. Jadi, gaya ke atas dan gaya ke bawah dalam parsel udara di atmosfer itu adalah seimbang ya. Ini merupakan dasar dari konsep stabilitas atmosfer dan bagaimana konveksi terjadi saat kondisi equilibrium tergabung. Nah, ketika terjadinya konveksi atau konvektivitas sebuah droplet, itu menandakan bahwasannya equilibrium hidrostatisnya itu tidak seimbang atau sedang terganggu. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja efek dan yang terjadi pada modifikasi teori parsel udara. Yang pertama adalah hambatan aerodinamis. Ketika parsel udara naik, hambatan aerodinamisnya itu akan melawan gerakannya. Tanpa memperhitungkan hambatan ini, kecepatan vertikal yang diperkirakan terlalu tinggi mengakibatkan akselerasi yang tidak realistis. Hambatan aerodinamis ini menahan kecepatan vertikal parsel sehingga tidak langsung berakselerasi dengan cepat. Akibatnya, percepatan aktual menjadi lebih rendah daripada yang diprediksi oleh teori ideal. Nah, di sini rumusnya ini dapat dimasukkan sebagai berikut. Di mana tadi ada percepatan vertikal parsel yang kita lihat, itu lebih besar, itu sama dengan dan berkaitan dengan gaya buoyancy yang ada. Dan ini adalah rumus empirisnya. Baik, yang selanjutnya adalah beban air kondensasi. Nah, saat parsel mengandung uap air yang mengalami kondensasi menjadi tetesan air, beban tambahan ini menghasilkan gaya ke bawah yang mengurangi gaya buoyancy efektif. Kondisi ini umumnya terjadi ketika parsel melewati batas lapisan udara yang lebih jenuh pada ketinggian tertentu. Dengan mempertimbangkan berat dan air terkondensasi ini, gaya buoyancy berkurang sehingga parsel tidak bergerak ke atas secepat yang diperkirakan. Jadi ini adalah bentuk lanjutan. Mana untuk menghitung gaya buoyancy pada parsel lembab digunakan suhu virtual yang mempertimbangkan efek kelembapan. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Di sini ada kata kunci di mana beban tambahan ini menghasilkan gaya ke bawah yang mengurangi gaya buoyancy efektif. Yang selanjutnya adalah gerakan kompensasi udara sekitar.
Ketika parcel bergerak ke atas, massa udara yang naik menciptakan ruang kosong di bawahnya. Karena bergerak ke atas, nah udara di sekitarnya akan mengalir ke bawah untuk mengisi ruang ini, dan pergerakan ini mempengaruhi distribusi suhu di sekitar parcel dan kestabilan atmosfer. Dalam hal ini, metode slice sering digunakan untuk menghitung pengaruh gerakan kompensasi terhadap stabilitas atmosfer, khususnya untuk parcel yang melewati lapisan atmosfer dengan suhu dan tekanan berbeda, yang mana gerakan kompensasi udara sekitar ini terjadi ketika udara yang naik itu menciptakan ruang kosong. Ya. Nah, ruang kosong ini akan memberikan suhu karena aliran udara yang mencoba mengisi aliran kosong itu tadi. Nah, ini adalah rumusnya, di mana berkaitan dengan suhu, lalu laju penurunan suhu lingkungan, terus kecepatan vertikal, dan laju penurunan pseudo adiabatik. Nah, lalu di sini ada pencampuran dengan udara sekitar. Saat parcel naik melalui atmosfer, terjadi pencampuran dengan udara sekitarnya. Nah, tadi kalau kita ada ruang kosong di bawahnya, ini parcel udara yang naik ini, itu terjadi pencampuran dengan udara sekitarnya. Apa yang terjadi? Udara di sekitarnya umumnya itu lebih dingin ya, karena lapisan atmosfer kan semakin atas itu lebih dingin. Dan atau lebih kering daripada parcel itu sendiri, yang mengurangi buoyancy dan stabilitas parcel. Nah, proses pencampuran ini sangat relevan dalam pembentukan awan dan pengaruhnya pada stabilitas awan itu sendiri. Ketika pencampuran udara terjadi, energi panas di udara yang masuk dapat mengurangi daya apung parcel. Nah, ini adalah kata kunci ya. Oleh karena itu, dalam model awan atau cuaca, efek entertainment ini perlu diperhitungkan agar prediksi pergerakan vertikal lebih realistis. Jadi setelah parcel udara naik itu justru akan tergabung dengan parcel-parcel udara yang tentunya lebih kering namun lebih dingin. Ya, dingin atau kering. Dan di sini adalah rumus empirisnya, di mana cara menghitung dengan perubahan energi panas itu ya. Kita memerlukan massa, lalu kapasitas panas spesifik, dan perubahan suhu parcel akibat pencampuran itu sendiri. Jadi DT ini adalah pencampuran suhu parcel. Lalu yang selanjutnya adalah teori gelembung dan konveksi gumpalan. Dalam kondisi atmosfer yang sebenarnya, parcel tidak selalu bergerak dalam bentuk paket kecil yang ideal. Parcel udara sering berbentuk gumpalan atau gelembung besar. Nah, tadi parcel yang tercampur dan lain sebagainya itu tuh ternyata lebih sering bentuknya itu gelembung besar, yang kecepatan vertikalnya dipengaruhi oleh ukuran dan buoyancy relatif. Teori gelembung ini mempertimbangkan efek kondensasi dalam bentuk parcel yang lebih besar. Dalam model ini, ukuran dan daya apung dari parcel udara memiliki pengaruh langsung terhadap kecepatan vertikalnya. Ini adalah model yang lebih cocok untuk menggambarkan perilaku awan yang terbentuk melalui konveksi alami. Nah, ini adalah rumus empiris ya, yang mana pada teori gelembung ini itu mempertimbangkan efek kondensasi dari bentuk parcel yang lebih besar ya. Semakin besar parcel tentu memiliki efek kondensasi yang lebih besar juga. Di sini juga mempertimbangkan ukuran dan daya apung dari parcel udara yang memiliki pengaruh langsung terhadap kecepatan vertikalnya dan mempengaruhi pertumbuhan awan yang ada. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4 dan 5 itu adalah proses perhitungan ya. Di sini karena dengan eh, NPT saya adalah belakangnya adalah 06, di sini saya mengganti XX-nya itu dengan 06. Nah, sebuah droplet dari ukuran 2,606 menjadi ukuran 30,6 dalam selang waktu 10,6 menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 60,6 kPa. Hitunglah super saturation lingkungan. Nah, di sini kita diminta untuk abaikan efek pelarutan dan gelembungan dalam persamaan tumbuhan droplet. Nah, diketahui ini 10 pangkat 1,5. Di sini saya tulis diketahuinya seperti ukuran sebelumnya dan ukuran setelahnya, lalu waktu selangnya 10,6 menit, atau di sini kita jadikan sekon adalah 636 sekon dengan suhu minus 10 derajat. Di sini ada P-nya atau tekanannya kita jadikan PA ya. Nah, di sini ada persamaan, di sini kita harus menurunkan rumus empirisnya, di mana persamaan laju perubahan kondensasi, yaitu rumusnya ini yang sudah saya tuliskan dulu. Nah, di sini ada FK dan FD, di mana FK adalah heat conduction effect dan FD diffusion effect. Nah, dari rumus ini itu akan diturunkan menjadi rumus yang ada di sini. Nah, dua rumus ini itu akan kita pakai untuk pengerjaan di nomor 4 ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung
Baik, saya akan coba coret-coret ya. Semoga bisa. Oke. Jadi di sini tadi diketahuinya antara lain 10, 41,5. Lalu ada RB itu 30,6. Ini yang sudah eh, ini ya, sudah menjadi gitu. Sedangkan R-nya itu adalah 2,06. Di sini ada T-nya itu. Baik, mohon izin di sini saya lanjutkan ya. Tadi sepertinya saya ada kesalahan menghitung yang sudah saya atasi. Di sini, maaf tadi T-nya itu langsung saja kita ke 636 sekon. Nah, di sini suhunya itu -10 derajat Celcius dan juga P-nya itu 60,9. Nah, di sini dari yang diketahui ini, kita akan mencari E-nya terlebih dahulu, omega-nya ya, di mana rumus empirisnya tadi adalah R kuadrat kalikan T, sorry, itu dikurangi R kuadrat dibagi 2T. Di sini, itu kita ketahui sendiri 30,6 itu kita kuadratkan, itu dikurangi 2,06 kuadrat. Nah, tapi jangan lupa ini dihitung terlebih dahulu, baru dibagi dengan 2, oh maaf, dengan 2T, yang mana 2T-nya ini adalah 2 kali 636 ya. Nah, di sini hasilnya itu setelah saya hitung-hitung, itu adalah 0,70. Nah, namun ini belum selesai ya. Jika kita lihat masih ada PD-nya, PD yang dimana T-nya itu adalah 10 dan juga P-nya itu 6,09. Nah, di sini ada juga 1 sama dengan 10 pangkat 1,5. Yang mana ini itu omega I adalah 31,62 ya. Ini udah bentuk ininya lah, ibaratnya kayak yang sudah dikonversikan gitu. Nah, di sini S1 tadi kita min 1 tadi kita masukkan rumus yang kedua. Omega kurang per omega. Yang mana 0,70 dibagi dengan 31,62. Yang mana hasilnya itu adalah 0,022. Nah, ini untuk dijadikan persen, maka setara dengan 2,2%. Ini adalah hasilnya. Jadi kita lihat ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah 2,2%. Yang selanjutnya kita akan menghitung dari nomor 5, di mana berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 0,6 km terpisah dari arah aliran lapse rate 4,06 derajat Celcius per km dengan suhunya adalah 20,6 derajat Celcius. Di sudah saya tulis apa saja yang perlu diketahui. Dan ini adalah rumus empirisnya ya, di mana dari T sama dengan L per U menjadi 2 pi per N menjadi bersamaan 1. Di sini kita akan menggunakan rumus akhir berupa U sama dengan L per 2 pi dikali dengan gravitasi per suhu dengan RD kurangi R pangkat setengah ya. Nah, di sini kita akan hitung bersama. Tadi berarti diketahuinya ada L berubah
0,6 kilometer. Ini kita konversi menjadi 600 meter ya. Nah, terus ada RD-nya itu ada 9,8. Ini adalah rumus tetapnya ya. Nanti tinggal dikurangi aja. Lalu ada R sama dengan 4,06 K per km juga. Nah, ini tinggal dikurangi aja ini. Tinggal dikurangin aja gitu. Nah, terus ada T itu 20,6 derajat Celcius. Yang mana kita perlu jadiin Kelvin, jadi 293,6 Kelvin ya. Terus ada gravitasi Espino lah, itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, dari diketahui ini, kita langsung aja ke rumus utamanya, yaitu sama dengan L per 2Pi dikalikan gravitasi per suku dengan RD dikurangi R pangkat 1, maaf, pangkat 1/2 ya. Pangkat 1/2. Nah, di sini langsung aja kita masukin aja 600 per 2. Nah, pi-nya ini itu kita anggap aja 3,14. Terus ini dikali 9,8 per 293,6. Di sini kita perlu 9,8 dengan kurangi 4,06 itu pangkat setengah. Nah, teman-teman harus ingat ya, ternyata ini 4,06 ini belum dijadikan uh, internasional ininya ya, apa namanya, K per km-nya ya. Sehingga ini nanti kita perlu kalikan dengan 10 pangkat min 3. Nah, ini jangan lupa ya, ini perlu kita kalikan pangkat 10 pangkat min 3. Mana hasilnya itu 600, belum saya hitung ternyata 3,14. Ini mohon izin saya hitung terlebih dahulu. Oke, langsung karena saya pakai kalkulator ya. Dan saya satu persatu aja ngitungnya biar tidak salah. Itu 9,8 per 293,6. Nah, di sininya itu dikalinya itu 5,74 kali 10 pangkat min 3. Nah, pangkat min 3 itu jangan lupa ya, di sini masih pangkat setengah. Oke, selanjutnya itu 600 per 2 kali 3,14 itu dikali dengan ini ketika dihitung-hitung itu adalah 0,438. 0,438. Yang mana dan ini setelah dihitung-hitung punya itu sama dengan 41,81 meter per sekon. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, dengan hasil akhir dari nomor 5 ini, maka penyelesaian dari 5 soal UTS sudah selesai. Mohon izin saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan dan saya mohon maaf jika pada saat saya menerangkan baik teori ataupun soal perhitungan terdapat banyak kesalahan karena segala bentuk kesalahan adanya dari saya dan segala bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.